meskipun saya sendiri kan, abang tahu tadi kan saya murtadin gitu. Maksudnya tanggapan orang Kristen mengenai pola pikir saya yang tidak perlu menggunakan akal untuk mengimani bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Tanggapannya dia seperti apa? Saya tadi mau nanya itu sebenarnya. Ya memang gitu bang, orang-orang Kristen tuh seperti itu. Untuk bisa jadi Kristen yang kafah, yang totalitas, ya jangan menggunakan akal. Karena kalau menggunakan akal nggak akan betah di Kristen bang. Makanya orang-orang yang kritis, yang mau menggunakan akalnya, dia banyak yang mualaf. Sementara orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya, yang di Islam, dia jadi Kristen. Itu bedanya bang. Karena di Islam itu nggak layak orang yang nggak mau menggunakan akalnya, nggak layak. Karena Allah itu memuliakan kita itu berdasarkan akal. Perbedaan manusia dan hewan, ya itu akal saja bang. Walakot karomna bani Adam. Kemudian Allah memuliakan kita itu karena kita diberi akal. Kalau manusia tidak menggunakan akalnya, apa bedanya dengan hewan? Gitu loh bang. Makanya dalam Al-Quran tuh banyak sekali kita itu dituntut untuk menggunakan akal kita. Afalaya tawakilun, apa kamu nggak menggunakan akalmu? Afalaya tafakarun, apa kamu nggak berpikir? Nah, kita disuruh berpikir, disuruh menggunakan akal. Jadi antara akal dan iman harus seiring sejalan. Akal tanpa iman itu pincang. Iman tanpa akal buta, jadi bodoh. Makanya orang-orang Kristen di abad-abad pertengahan, mereka itu mengalami zaman kebodohan. Ya, ini sejarah, bukan menghujat. Salah satu contoh, ya, yang menjadi korban kebodohan Kristen namanya Galileo. Itu dihukum oleh gereja gara-gara apa? Gara-gara ilmu pengetahuan. Menurut Bible, pusat tata surya itu adalah bumi. Menurut Galileo, pusat tata surya adalah matahari. Nah, yang benar yang mana? Galileo memang pusat tata surya itu matahari. Begitu Pade, juga yang diterangkan dalam Al-Quran. Kayaknya pecah, suara Pade kayaknya pecah itu. Iya, ini nggak pakai soundcard saya. Oh, iya. Ya. Itu bang, jadi manusia itu harus menggunakan akalnya. Mengapa Al-Quran mengatakan orang kafir itu lebih rendah daripada makhluk? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi naril jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir itu lebih rendah daripada serendah-rendahnya makhluk. Kenapa? Kalau hewan itu tidak menggunakan akalnya karena memang dia tidak berakal. Tetapi ketika manusia diberi akal tidak mau menggunakan akalnya, itulah yang namanya serendah-rendahnya makhluk. Begitu bang. Bunda Nora, tolong dong Bunda Nora WA ke Gurunda jadiin moderator. Saya biar turun dulu gantian. Ada yang mau saya telepon buat distributor. Ya. Kalau udah kasih tahu saya. Nah ini contohnya Kak Nora ini, orang yang menggunakan akalnya, makanya dia hengkang dari Kristen. Hanya orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya yang betah di Kristen. Ketika orang mau menggunakan akalnya tidak akan betah di Kristen. Seperti yang saya contohkan tadi itu. Di dalam kitab Kejadian itu, kalau orang mau menggunakan akalnya tidak akan percaya kitab seperti itu. Bagaimana ada terang sementara matahari belum ada? Bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa hidup mataharinya belum ada? Bagaimana terjadi penguapan di hari kedua sementara mataharinya belum ada? Nah, seperti itu bang. Berpikirlah bang. Anda diberi Tuhan. Yahudi juga berkata begitu bang. Nah ya, di kitabnya Kristen. Ya kan? Yahudi juga di Kejadian itu Yahudi juga mengakui. Nah iya, itu salah apa benar? Sebelumnya itu ada terang. Sebelum ada matahari pun ada terang. Itu benar apa salah itu? Nggak tahu bang, karena saya nggak pakai akal. Benar. Ingat ya, definisi benar antara pernyataan dan kenyataan itu harus sesuai. Makanya tadi saya kasih contoh, ini rokok, menurut Anda salah. Kenapa? Karena antara pernyataan saya dengan contohnya, dengan kenyataannya itu berbeda. Tapi kalau saya bilang HP, ini HP, itu baru benar. Pernyataan saya dengan kenyataannya sama. Sesuai. Baru dibilang benar. Kalau tidak, ya nggak salah. Makanya bagaimana ada matahari di hari pertama, sementara mataharinya nongol hari keempat. Ingat, di dunia ini
Tidak bisa terlepas dari hukum aksi reaksi. Ada sebab, ada akibat. Tidak bisa terlepas dari itu. Apakah Tuhan bodoh? Nggak ngerti itu semua sehingga asal ngomong? Nggak mungkin. Tuhan itu menggunakan akal, tidak mungkin akan dikalahkan dengan akal. Ya, Islam itu melampaui akal tapi tidak bertentangan dengan akal. Itu Islam. Kristen itu bukannya melampaui akal tapi mematikan akal. Itu dia. Betul Bang. Jadi maksudnya Dibetulkan pula ini. enggak, maksudnya begini, saya tidak menggunakan akal, pokoknya saya mengimani bahwasanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Terserah Tuhan mau apain saya. Itu yang saya maksud, tidak menggunakan akal. Kalau dibilang di dalam kitab yang Abang bilang sebutkan tadi di dalam Kejadian, sebelum terang, sebelum matahari ada, kok ada terang, sementara matahari itu diciptakan di hari keempat. Itu kan Alkitab itu mencatat tentang Tuhan, tindakannya Tuhan. Wah, apapun bisa Tuhan lakukan, Bang. Nah itu dia Bang, kalau tidak mau menggunakan akalnya, apapun katanya yang penting imani saja, walaupun itu bertabrakan dengan akal sehat. Islam tidak seperti itu. Islam itu antara firman Tuhan dengan akal itu nyambung. Allah berfirman di dalam Al-Quran, waladzi khalaqas samawati wal ardo wasamsi wal qamar fi falaki yasbahun. Waladzi khalaqas samawati wal ardo. Dialah Allah Tuhan yang menciptakan khalaqas samawat, langit dan bumi, wal ardo wasamsi wal qamar, matahari dan bulan, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Sesuai dah dengan ilmu pengetahuan? Sesuai. Kristen bagaimana? Sesuai. Jadi bagaimana mungkin kita orang yang berakal ya mau mematikan akal kita untuk mengimani sesuatu? Makanya tadi saya katakan iman tanpa akal itu buta, jadi bodoh dia. Akal tanpa iman pincang, jadi ateis. Jadi yang betul seperti apa? Antara iman dan akal harus seiring sejalan. Makanya ketika orang percaya penuh dengan Bible di abad-abad pertengahan, mereka Mic-nya mati. Gak ada suara. Punya Bang Bible itu hilang suaranya. Iya, Pak D. Bang Zuma pula noise. tes, nggak ada suara tadi ya? Oke. Mati apa saya tadi? Shortcut saya. Lanjut kan Nora. Lanjut aja Pak D, selesaikan. Iya silakan, apa bantahan Anda Bang? Ya tadi kan menurut itu Abang kan harus menggunakan akal pokoknya gini. Tapi kalau saya kan boleh dong berbeda Bang. Saya boleh nggak masalah. Akal saya iya, karena boleh, saya Bang. yakin dan percaya sepenuhnya hidup saya adalah miliknya Tuhan Yesus. Nah, boleh saja. Ada mau tidak mau menggunakan akal Anda, boleh saya saja. sambil dengar ini Bang ya kan nggak apa-apa aja. Iya, Jadi, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Jadi gini Bang, bagaimana? pertanyaan saya, kalau ada kitab suci yang bisa, yang sesuai dengan akal, kenapa Anda memilih kitab suci yang nggak sesuai dengan akal? Itu pertanyaan saya. Padahal Anda dikaruniai Tuhan itu akal, kenapa nggak Anda gunakan untuk mencari kebenaran? Seperti yang saya katakan tadi Bang, tolak ukur kebenaran bukan iman. Tolak ukur kebenaran adalah akal. Ya, nggak ada lain untuk menilai ini benar ini salah. Tanpa akal nggak bisa Bang. Makanya kenapa orang gila itu nggak bisa menilai ini benar ini salah? Karena dia akalnya nggak berfungsi. Hewan nggak ngerti ini benar ini salah, kenapa? Karena nggak punya akal. Tapi orang gila itu bahagia loh Bang, dia senyum-senyum sendiri. Iya, bahagia. Nggak ada punya Nah, akal. apa tapi Anda nggak mau? berpikir. Apa Anda mau seperti itu? Mau? Saya bahagia menyembah Tuhan Yesus. Iya, tapi dalam keadaan gila mau?
Ya, Hilang bang suaranya. Bang, hilang lagi. Masa hilang? Ada, cuman noise-nya dari Bang Zuma. Bang Juma noise. Bisa di mute nggak Bang Juma nih? Mana bisa mute pos? Bang Juma. Lagi Tolong sholat. di mute Bang Juma. Bang Juma lagi sholat, coba ditelepon, saya HP-nya ini dipakai lab sih. Orang Di miss lagi call aja, sholat. Bunda Nora. Di Lagi miss call sholat aja. masa ditelepon ada aja. Enggak. Ya kayak kemarin, bentar deh, saya lagi baru 3 rakaat, gitu kan? Baru 2 rakaat. Terus SMS lagi, baru 3 rakaat. Itu pun dijeda. Jadi bagaimana ini ya? Saya mau diskusi dengan orang yang nggak mau menggunakan akal, ini gimana ini? Pusing saya. Ya itu bang, saya juga karena dibilang waktu itu ada salah seorang pendeta yang di gereja kami udah nggak usah perlu pakai akal, pokoknya beriman bos. Itu bang, Itu Yesus. ciri-ciri Tuhan dan agama. Juru Selamat. Udah terserah Tuhan mau diapakan gitu. Ciri-ciri agama yang mau membodoh-bodohi orang itu dilarang menggunakan akal. Tetapi agama yang benar adalah agama yang menyuruh orang menggunakan akal. Karena ketika orang mau menggunakan akal, dia akan kritis. Ini benar, ini salah. Kenapa Anda dilarang menggunakan akal? Takut kritis. Karena kalau kau mau kritis terhadap kitabmu, kamu nggak akan betah di Kristus. Nggak akan betah. Coba. Itu loh. Izin Pak De. Ya, aku Bang kebingungan An, menghadapi orang yang nggak mau menggunakan akal, kebingungan saya. dulu dia berakal, sekarang tidak berakal gitu ya. Yang Ya. saya lihat dari apanya. Dulu Islam berapa tahun mengimani agama Islam ya Bang? Kalau boleh tahu maaf. 32 tahun. 32 tahun. Sekarang umurnya berapa Bang? Bang Andreas? Sekarang sudah 43. 43. Berarti 12 tahun ya? Ya. Harusnya Sekitar segitu 45, harusnya. Tadi dia bilang murtadnya udah 13 tahun. Iya 13 tahun. Kalau dari 32 ke tambah 13 berarti 45, Pak. Aduh, korupsi 2 tahun, Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah biarin lah. Itidal itu apa Bang? Gimana Kak? Bang Andre, Gimana? itidal, coba sebutkan itidal. Itidal. Itidal itu duduk di antara dua sujud ya. Dua apa itu? Yang kita Sami Allahu apa? liman hamidah pada waktu selesai. Oh iya kita iya ruku. iya. Terima kasih Kak sudah diingatkan. Rabbana lakal hamdu. Itu ya. Masa ada duduk di antara dua sujud, Pak? Enggak ya. Boleh dong Bang, saya lupa diingatkan lagi sama Kak Nora. Oh iya, sorry. Saya Bang, Kan 20 kurang akal tahun. saya, Bang. Saya Bang 20 tahun. 20 tahun Kristen, 20 tahun, 21 tahun Islam. Tapi doa Bapak kami, saya masih ingat Bang. Pengakuan Imam Rasul saya masih ingat, 20 tahun loh Bang. Abang baru, saya rasa baru 12 tahun ya. Tapi masa Ya mungkin karena saya sering Tunggu dulu, Bang. tidak menggunakan 30 akal tahun. saya Kak, makanya saya ya agak tell me. Oh, jadi waktu di Islam tidak menggunakan akal. Bukan, sekarang ini jadi lupa, Ya. banyak lupanya. Gitu. Memang ini Karena saya terbukti tidak pernah Bang ya. menggunakan akal saya. Ini terbukti Bang. Islam itu tidak cocok untuk orang-orang yang tidak mau menggunakan akal. Itu terbukti. Tetapi apakah mungkin Bang, kira-kira seandainya nanti suatu saat kita tidak ada yang tahu, saya ditarik kembali, karena sampai sekarang orang tua saya masih Islam kok Bang. Nah ya, Nah, bagaimana betul. mungkin apanya yang mau dipermasalahkan apa? Ya apakah mungkin saya bisa kembali ke agama Islam? Kalau menurut Anda nggak Abang, mau menggunakan akal, nggak bisa Bang. Nggak bisa. Kalau Anda tidak mau menggunakan akal, Anda nggak bisa kembali ke Islam. Kecuali Anda mau menggunakan akalmu, pasti bisa kembali ke Islam. Karena Islam itu agama yang tinggi dan mulia. Kenapa Islam itu agama yang tinggi yang mulia? Karena Islam ini tempatnya orang-orang yang berakal. Kita kenapa menjadi mulia? Karena Allah itu memberi kita akal.
Itulah perbedaan kita dengan para Ada yang komen bang, pengelolanya. katanya Kristen aja, imani aja. Iya, saya tetap mengimani. Iya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, Bang. Anda selama Anda tidak mau menggunakan akal, Anda akan betah di Kristen. Tapi ketika Anda mau menggunakan akal Anda nggak akan betah di Kristen, Bang. Nggak akan betah. Itu dia, itu pernyataan saya loh. Jadi ini menunjukkan kebenaran Islam. Ketika Anda murtad dan ngaku tidak mau menggunakan akal, ini menunjukkan kebenaran Islam. Kenapa? Karena Islam itu agama yang memanusiakan manusia, bukan agama yang menghewankan manusia. Apa artinya memanusiakan manusia? Menuntut manusia untuk menggunakan akalnya. Karena ketika manusia mau menggunakan akal, itulah sejatinya manusia. Tapi kalau manusia nggak menggunakan akal, apa bedanya dengan hewan? Monyet punya tangan dari 5, punya kaki jarinya 5, punya kepala seperti kita, punya mata, punya mulut, punya hidung. Ya, secara bentuk nggak ada beda. Apa yang membedakan kita dengan monyet? Akal. Itu bang. Iya bang, iya. Jangan ditertawakan, iya terus bang. Anda apa? Saya nggak mau mempertawakan Anda, enggak. Justru saya bangga. Anda murtad itu saya seneng. Kenapa? Karena memang Anda nggak cocok di Islam. Islam itu untuk orang-orang yang berakal. Ini bukan saya mengatakan Anda babi ya, maaf, ini hanya perumpamaan saja. Babi bang, Anda taruh di taman, itu nggak akan terkesan dengan harumnya bunga, indahnya warna-warni bunga di taman itu nggak terkesan. Dia akan mencari comberan di sekitar taman, karena memang babi tabiatnya di situ. Bukan saya mengumpamakan Anda babi, bukan. Ini perumpamaan saja. Ya, lalat bang, nggak akan terpengaruh dengan indahnya wangi-wangian. Nggak pengaruh lalat. Kenapa? Lalat sukanya bangkai, tempat-tempat busuk. Wah, itu tempatnya lalat. Tapi ketika lalat kita taruh di tempat yang indah, nggak terkesan. Itu. Gurunda udah monitor, Gurunda udah monitor kah? Disambut dulu itu yang baru datang. Oh ini mah si Kenjo mah, ini mah lalat ini mah. Yatna Muslim apa Kristen? Nah ini tanya sama Bang Kenjo. Ini juga mengenai pertanyaan Anda tadi Bang Andreas. Ya Kepada silakan. Roy. Bang Lalat Kenjo silakan. Aduh noise Roy. Bang Pak D, panggilannya Pak D ya, Bang Webo ya. Pak D gini Pak D, hidayah itu adalah mutlak hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Nah, gitu. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mau memberi saya hidayah, gitu ya. Seandainya nih, itu kan terserah Tuhan lah, kan gitu aja ya kan, terserah Allah kan. Gitu. Jadi tadi maksud saya itu siapa tahu nanti. Kan kita nggak ada yang tahu, abang juga nggak bisa bilang saya, oh kamu nggak pantas di agama Islam. Loh, kalau saya seandainya Allah itu memberi saya hidayah, abang juga nggak tahu kan, Betul? memberi hidayah lagi gitu loh. Betul. Tapi ada syaratnya bang. Orang bisa mendapat hidayah itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Berakal. Itu Allah sendiri yang ngasih syarat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, dalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi Al-Quran itu untuk petunjuk orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Jadi kalau selama Anda tidak mau menggunakan akalnya, mustahil hidayah sampai kepada Anda. Walaupun saya tahu bahwa hidayah itu hanya milik Allah, tapi hidayah itu akan sampai ya kepada orang-orang yang berakal. Orang-orang yang nggak menggunakan akalnya nggak akan sampai hidayah gitu loh bang. Ada syaratnya untuk bisa dapat hidayah itu. Apa? Berakal. Orang yang mau menggunakan akalnya.
Di mute Ini dong. bukan saya mau mempermainkan agama, makanya ini ada yang komen bang katanya itu mempermainkan agama. Enggak, saya dari agama Islam karena selangkangan, saya bilang terus masuk Dibilang Kristen. mempermainkan Ya, agama enggak, itu mana ada kalau saya gini bang, mempermainkan bentar-bentar, agama. saya bela anda bang, saya bela yang, anda. yang komen itu bang. Iya iya, Yang saya gitu. bela anda bang. Yang namanya mempermainkan agama itu masuk Islam, keluar lagi, masuk Islam lagi, keluar lagi, ya itu namanya mempermainkan agama. Saya lihat anda belum. Tapi kalau anda murtad, murtad masuk murtad, itu baru namanya mempermainkan agama. Nah, Ini kan itu saya berdasarkan setuju dengan agama. keyakinan anda, ya maaf, karena kebodohan anda di dalam Islam sehingga anda meninggalkan Islam. Itu saja. Karena tidak ada orang yang pinter di Islam, orang yang Iya, apa iya. namanya paham Islam dia murtad, tidak ada. Makanya anda nggak akan ketemu ada orang kiai ulama murtad, nggak akan ketemu bang. Tapi kalau pendeta, pastor, biarawati, malah banyak. Gitu. Bang Juma lagi diajari sama Bang Bible ini. Ya nggak apa-apa, kita kan sama-sama Ya. belajar. Cuma dia Saya bang ya lebih hafal Bible daripada pendeta manapun. Artinya saya ini saudara membaca saya, Bang. Bible. Ini ada bertamu nih saudara saya. Iya. Agama Islam kami tetap indah. Ya nggak apa-apa, nggak Tetap apa-apa. Kita menjalin dialog aja. hubungan, saling menasehati. Iya saling iya. Ya, Maksudnya. saya bang, ini saya mau menasihati anda. Saya lebih paham Bible daripada pendeta manapun. Tapi kenapa saya nggak jadi Kristen? Karena saya menggunakan akal. Gitu loh. Saya baca Bible, saya baca Quran, saya bandingkan mana yang bisa membawa kedamaian. Orang dibilang damai itu kalau antara akal dengan apa yang kita imani selaras. Tapi kalau antara yang kita imani dengan akal kita tidak selaras, itu tidak membawa kedamaian. Saya kasih contoh tadi. Bang, kamu harus percaya 4 tambah 4 10. Harus percaya kamu. Kira-kira sakit enggak otak Anda bang digitukan bang? Bang, seandainya nih Anda saya paksa nih, kamu harus percaya, harus kamu yakini 4 10. Kalau Tuhan yang nyuruh saya, Bang, Iya. Tuhan Yesus yang nyuruh saya berserah penuh aja. Oh gitu. Walaupun hati Anda mengatakan itu salah. Iya, saya tidak boleh melawan. Oh, tidak boleh melawan. Nah, inilah, Pak. Ya, itu wujud daripada saya agama taat Anda, kepada Tuhan berarti Yesus. agama Anda tidak membawa manusia kepada kecerdasan, tidak membawa manusia kepada kepinteran. Berarti agama Anda membawa kamu ke dalam kebodohan. Kalau Anda mempercayai 4 tambah 4 adalah 10, Anda pintar atau bodoh? Ya, saya bodoh. Nah, saya bodoh, ya udah, gimana coba? Kalau gini gimana coba? Pak De, Ya silakan Mbak Nora yang mualaf nih. bukan. Saya bingung. Ada orang yang murtad, apalagi dia kalau mengimani agama Islam sudah lumayan, cukup lama loh, 30 tahun. Bayangkan 30 tahun. Saya aja yang masih mengimani Islam 20 tahun aja masih belajar gitu loh. Cuman begini Bang Andreas ya. Memang betul yang dikatakan Pak D itu semua. Memang harus menggunakan akal. Di dalam Kristen itu kita tidak bisa menggunakan akal. Akal itu memang sangat dimatikan. Kenapa? Apa mungkin Tuhan yang memiliki sifat kemahaan tiba-tiba dia menjadi manusia yang masih bisa digelari menjadi Tuhan? Buat saya yakin. Bang Andreas di mute dulu. Jadi begini Bang Andreas, ya, memang di dalam kekristenan kita harus matikan akal. Saya mengimani Yesus itu Tuhan dan juru selamat saya. Tapi ya memang akal tidak bisa difungsikan ketika manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini memiliki gelar Tuhan. Sementara Tuhan itu tidak mungkin mati. Yesus mati. Oh, Nora dia bangkit lagi. Apa mungkin Tuhan itu harus mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan? Roma 14 nomor 9. Apakah Yesus itu memiliki sifat kemahaan? Tidak. Ketika dia merubah air menjadi anggur, apakah dia bisa menciptakan air? Tidak bisa. Nggak bisa. Ketika dia ya bisa menenangkan badai, apakah pada waktu dia disalibkan, angin itu bisa menolong dia? Nggak bisa juga.
Ketika katanya dia memberi makan 4.000, 5.000 orang, sebegitu banyak yang mengikuti dia, ketika dia disalibkan, apakah mungkin di antara 4.000, 5.000 orang ini tidak ada yang menonton dia? Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Kenapa dia nggak diselamatkan? Nah, ini logika. Logika aja. Oh, Nora itu kemanusiaannya. Nah, secara logika kemanusiaannya saya terima. Karena kata Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi sifat ketuhanan dia mana? Oh, dia membangkitkan orang mati. Loh, sebelum dia ada, Elias sudah ada. Oh, dia berjalan di atas air. Oh, dia itu bisa merubah air menjadi anggur. Oh, dia bisa menyembuhkan. Zaman sekarang aja sudah ada teknologi-teknologi canggih. Kan begitu. Kalau dia dijadikan Tuhan hanya karena mukjizat, saya akan mengatakan lebih hebat mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Bayangkan, lautan dari ujung ke ujung dibelah oleh Nabi Musa atas izin Allah. Hanya untuk membebaskan Bani Israel. Lebih hebat Nabi Musa. Bayangkan lautan yang dibelahnya. Nah ini, kalau Abang Andreas ini adalah seorang murtad, ya, dia dari Islam, 30 tahun Islam. Coba dong difikirkan dulu ya kan. Apa mungkin ketika Tuhan menciptakan Bunda Maria, Allah menciptakan manusia, Allah juga membuat manusia melahirkan Tuhan. Nah, kalau Abang mengatakan saya 30 tahun mengimani agama Islam, kayaknya saya ragu deh. Ragu.